Film kali ini kita akan membahas film thriller asal Korea, yaitu The Call. Film yang bercerita tentang seorang wanita yang bernama Seoyeon yang kembali ke rumah masa kecilnya yang sudah lama tidak berpenghuni, sedang mencari HP-nya yang hilang, menelepon memakai telepon rumah. Ada yang mengangkatnya tetapi dimatikan. Beberapa waktu berlalu, ada yang menelepon ke telepon rumah dengan berbicara hal yang aneh seperti salah sambung. Kemudian Seoyeon pergi menemui ibunya yang bernama Eun Ai yang sedang dirawat di rumah sakit dan akan menjalani operasi pada otaknya. Seoyeon masih mengingat kejadian masa lalu yang menimpa ayahnya hingga meninggal disebabkan oleh ibunya lupa mematikan kompor di rumah ketika sedang bepergian. Ayahnya meninggal karena kebakaran itu. Kembali ke rumah lamanya lagi, terdengar deringan telepon berbicara lagi dengan orang itu bahwa ia akan dibunuh oleh ibunya. Meminta tolong dengan memberikan alamat, ternyata alamat itu adalah alamat rumahnya yang sekarang. Penasaran dengan seisi rumah, ia menemukan sesuatu ruangan rahasia. Memasukinya, menemukan barang-barang rongsokan yang sudah lama. Setelah dibongkar, ada sebuah diari yang bertanggal pada tahun 1999 dan juga foto seorang wanita yang bernama Yongsuk. Telepon kembali berdering. Terdengar suara wanita itu sedang disiksa oleh ibu angkatnya yang merupakan seorang dukun aliran sesat. Waktu berlalu, Seoyeon dan Yongsuk sering bertukar telepon. Setelah diselidiki bahwa mereka di dalam rumah yang sama, tetapi di dimensi waktu yang berbeda, terpaut 20 tahun. Yongsuk tidak percaya apa yang dibicarakan Seoyeon. Untuk meyakinkannya, ia mencari info melalui mesin pencarian apa yang terjadi sewaktu hari itu 20 tahun yang lalu, yaitu akan ada pesawat yang jatuh di dekat bandara. Tiba-tiba berita waktu setempat membenarkan hal itu dan Yongsuk menjadi yakin akan kebenaran. Meskipun sulit dipercaya, akhirnya mereka terus berkomunikasi dan mereka berumur sama, yaitu 28 tahun. Karena melihat diari Yongsuk mendapati grup band yang disukai, lalu ia memutarkan untuknya. Seoyeon menceritakan bahwa ayahnya sudah meninggal sejak kecil karena kebakaran rumah. Ternyata keluarga Seoyeon pindah sewaktu itu membeli rumah Yongsuk. Melihat-lihat rumah itu, kemudian mereka bertemu dengan Yongsuk. Mengetahui bahwa itu adalah Seoyeon kecil, ia menelepon Seoyeon, mendengarkan suara ayahnya sewaktu masih hidup. Di dimensi itu muncul ide untuk merubah masa lalu, menyelamatkan ayahnya. Di hari kejadian, Yongsuk dengan cepat bergegas untuk mematikan kompor di rumah ayahnya, Seoyeon. Tiba-tiba sesuatu terjadi di masa depan di kehidupan Seoyeon yang sekarang. Suasana di rumahnya yang berubah menjadi rumah yang rapi dan bagus. Ketika keluar dari rumah, pergi ke kebun, melihat ibunya yang sebelumnya sakit-sakitan menjadi sehat, sedang menyiram tanaman. Dan yang lebih terkejutnya lagi, ia melihat ayahnya yang masih hidup. Ia menjadi terharu dan rindu sekali karena sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Ayah pun bingung kenapa ia bertingkah laku seperti itu hari ini. Seoyeon berterima kasih banyak kepada Yongsuk karena telah merubah segalanya. Untuk membalasnya, ia memutarkan semua lagu grup band kesukaan Yongsuk, kemudian direkam di dalam kaset tape-nya.
시작한다. Waktu berlalu, Seoyeon sibuk menghabiskan hari-hari dengan keluarganya. Ketika ditelepon Yongsuk, ia pun tidak menjawab telepon tersebut dan mengingkari janji bahwa akan meneleponnya kembali. Yongsuk menjadi aneh seperti tampak kesal dan kecewa, menjadi gila dan mengamuk. Dikarenakan juga ibu angkatnya akan melakukan ritual persembahan di mana Yongsuk sebagai persembahannya. Ia disiksa hingga hampir tewas dan kejang-kejang. Seoyeon teringat ia bisa mencari sejarah tentang ibunya. Setelah dicari, ternyata ada berita bahwa ibunya ditangkap karena melakukan ritual sekte aliran sesat dengan membunuh anaknya, yaitu Yongsuk. Cepat menelepon Yongsuk bahwa malam itu akan meninggal karena dibunuh oleh ibunya. Malam pun datang, ibunya mencoba membunuhnya dengan menusuknya berkali-kali, tetapi ia sudah tahu apa yang akan terjadi, hingga ia mengantisipasi kematian atas dirinya. Kemudian ia malah mengembalikan keadaan, yaitu membunuh ibu angkatnya. Setelah kejadian itu, Yongsuk bebas sebebas-bebasnya, seperti kelihatan kurang normal. Di waktu yang lampau, paman pemilik kebun stroberi bernama Sung Ho mendatangi Yongsuk membagikan stroberinya. Dan di masa kini, ia juga mendatangi rumah Seoyeon untuk membagikan hasil panennya. Yongsuk yang berpakaian dan berambut aneh pergi sebentar untuk mengganti bajunya. Sung Ho ketika ingin menyimpan buahnya di lemari es, melihat tumpukan plastik berwarna hitam. Tidak berapa lama, plastik tersebut berbau busuk, tidak sengaja terjatuh, kemudian melihat ada rambut di dalamnya. Ia ketakutan dan panik. Yongsuk selesai menukar bajunya, melihat kejadian itu. Ia mulai marah kepadanya, lalu membantainya dengan kejam. Menelepon Seoyeon. Setelah selesai, ia turun kembali. Paman Sung Ho yang tadinya ada menjadi hilang. Orang tuanya yang tadinya bersama Sung Ho ketika ditanya keberadaan Paman Sung Ho, mereka pun tidak mengenalnya dan kebingungan sendiri. Penasaran, mengeceknya ke kebun, ternyata kebunnya tidak ada, dan menanyakan kepada polisi. Ternyata pemilik kebun stroberi itu tercatat telah dibunuh oleh Yongsuk. Polisi yang datang ke rumah Yongsuk mencari ibunya yang sudah lama menghilang. Ketika ditanya kepada Yongsuk, ia mengaku ibunya sedang pergi beberapa hari yang lalu. Seoyeon yang mencari info tentang siapa sebenarnya Yongsuk bertanya sana-sini kepada penduduk setempat. Setelah berhasil mencari informasi, Seoyeon mencoba meneleponnya kembali dan bertanya kebenaran tentang pembunuhan Paman Sung Ho dan ibunya sendiri. Untuk alur cerita The Call selanjutnya, silakan lanjutkan videonya ke part 2. Terima kasih. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.